Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah kerso kawuh di acara saya sendiri ya. Di acara aksi nyata modul 1.4. Jadi setiap CGP nanti memang harus membuat aksi nyata dari satu modul yang lain, totalnya nanti ada 4. Sehingga nanti puncaknya yaitu ada panen karya yang akan dilaksanakan di pendopo kabupaten. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya sebagai wujud kita rasa nasionalisme kita. Monggo diaturi cuman berdiri. Dan saya mungkin Pak kali anotasi. Terima kasih. Ya, untuk kegiatan pada siang hari ini nanti saya akan berbagi ya dari modul yang telah saya pelajari, yaitu ada modul 1 yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di lingkungan SMK kita ini. Ya, ini adalah profil saya, profilnya itu yang sudah terkenal di Kabupaten Cilacap. Profilnya kayak gitu Mas, ini untuk ikonik karena teman saya juga ada yang lebih, namanya Pak Agus namanya ya, temannya Bu Asih juga, yaitu Ahmad Bekor SPG CGP Angkatan 9 SMP Negeri 1 Atap 1 Gandrumanu. Untuk informasi bisa langsung tanyakan saja ke orangnya ya. Terus selanjutnya ya, ini adalah di dalam guru penggerak itu nanti ada PP atau pendamping, yaitu ada Pak Samsul Arifin SSI MPG, ini sarjana matematika Mbak. Jadi dia itu kepala sekolah di SMA Negeri 1 Patimuan. Selanjutnya yaitu ada Pak Sutrismo, ini yang setiap hari membimbing kami melalui LMS, yaitu setiap ada pembelajaran ini yang operan-operan kaitannya dengan tugas.
Beliau adalah piantun dari Klaten, Jawa Tengah. Terus kalau yang ini tidak asing lagi, yaitu saya sendiri, Ahmad Nurkon ya, SPD CGP Angkatan 9 yang alhamdulillah Katut Angkatan 9. Ya, konsep inti budaya positif yang nanti akan saya sampaikan kurang lebihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kompetensi yang akan saya influensikan atau saya sebarkan, tularkan kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di SMP Negeri 1 Atap 1 Gandrung Mangu. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu ada disiplin positif. Terus yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia, ini kaitannya dengan nanti siswa-siswi kita, karena pada akhirnya anak-anak yang ada di SMP atau siswa-siswa yang ada di SMP itu adalah manusia yang memiliki dasar kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Terus ada posisi kontrol guru. Ya, kontrol guru nanti kita akan membahas biasanya guru itu seperti apa, dan juga nanti baiknya guru seperti apa. Terus nanti ada keyakinan kelas. Terus nanti yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu semuanya, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak yang ada di SMP kita itu beraneka ragam, dari tingkat kemampuan mereka, tingkat keluarga mereka itu memang beraneka ragam. Ada yang selalu dijaga, selalu diingatkan oleh orang tuanya, ada yang mungkin orang tuanya pergi merantau kemana, dan juga ada orang tuanya yang sudah menikah lagi, terus sekarang hidup baru lagi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama yaitu ada mandiri. Jadi setiap anak itu wajib mandiri. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Jadi setiap anak wajib hukumnya sekarang itu nalar kritis. Jadi seumpama sekarang banyak anak yang suka ngomong di kelas itu mungkin nalarnya kritis. Apalagi sama gurunya kelas 9 biasanya. Terus ada kreatif. Jadi anak bisa menciptakan sesuatu yang baru, ya. Terus bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu untuk belajar Pancasila, tujuannya kita menuju kesamaan. Iya, ini adalah miskonsepsi yang selama ini kita pahami ya, bahwa ilusi guru mengontrol murid sebenarnya itu salah. Tapi guru itu memberi sarana kepada murid supaya murid itu bisa berkembang, seperti itu. Terus selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Karena pada dasarnya ketika nanti di pembelajaran calon guru pemberat ya, itu punishment dan juga reward itu malah tidak diperbolehkan. Kenapa? Supaya mereka itu bisa kreatif sendiri, ya, kreatif sendiri. Itu yang memang menjadi tantangan kita semua guru. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu salah. Jadi selama ini mungkin kita sering mengkritik, sering membuat anak itu merasa kamu itu salah loh. Jadi itu sebenarnya di dalam metode pembelajaran yang baru itu akan mematikan karakter anak. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini biasanya yang dilakukan oleh kita dari semua guru, biasanya memaksakan kehendak kita kepada siswa-siswi kita. Jadi yang tadinya pembelajaran bisa berdiferensiasi, tapi pembelajaran bisa tidak berpihak kepada murid atau fokus ke gurunya saja. Ya, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
stimulus respon, maksudnya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya bagaimana, yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda sebenarnya. Jadi setiap orang itu memiliki maksud dan tujuannya berbeda-beda. Sama seperti anak-anak kita memiliki maksud dan tujuan, mungkin untuk sekolah itu untuk apa. Ada yang mencari teman, mendapatkan samu, atau mendapatkan teman yang lain, tambah pacar mungkin, itu juga ada. Terus stimulus respon, yaitu semua orang melihat hal yang sama, tapi pada kenyataannya untuk teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Antara guru dan siswa itu memang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mungkin kalau guru sudah paham kaitannya dengan pembelajaran, tapi untuk siswa memang mereka itu perlu ditanting, perlu ditaling supaya mereka itu bisa mencapai suatu sikap yang nantinya bisa menggali potensi yang ada di dalam siswa. Terus stimulus yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita, ya. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan, dan pada kenyataannya teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain, karena setiap orang itu memiliki pandangan sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana kita itu mengapresiasikannya, terus mencobanya dan memberikan wadah untuknya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kebanyakan perilaku buruk itu dianggap kamu salah loh. Nah, telat baik kenapa? Itu suatu keburukan. Kamu tidur di kelas itu juga suatu keburukan. Tapi pada kenyataannya untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya kenapa ya? Mungkin saya lelah karena semalam begadang mainan HP. Itu yang harus kita benahi. Terus orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Tapi untuk teori kontrolnya hanya ada yang bisa, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi setiap orang itu bisa mengontrol dirinya sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan, tetapi kolaborasi atau kerjasama di sana dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, seperti itu. Terus model berpikir menang atau kalah, tapi di dalam teori kontrol yang baru, model berpikir kita harus selalu menang, jadi tidak ada kekalahan. Itu enggak? Ya, ini adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab kepada apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi ini dasarnya disiplin positif. Jadi kenapa siswa tidak boleh diberikan reward ataupun punishment? Jadi dasarnya ini disiplin positif yang nantinya supaya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, supaya anak-anak termotivasi di dalam diri dan di dalam diri itu nantinya tidak ada punishment ataupun reward yang diberikan oleh seorang guru. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, kesepakatan bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dilihat dari profil pelajar Pancasila, untuk nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernilai kritis.
Kalau dilihat dari IPO Primary Years Program, itu toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, kreativitas, dan komitmen. Terus dilihat dari keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengarkan yang aktif atau pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Ya, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ini pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu ada bertahan hidup, kasih sayang dan terima kasih atau rasa terima dan diterima. Terus penguasa, kebebasan dan kesenangan. Kalau kebutuhan dasar Bapak Ibu semuanya apa itu? Bebas, kesenangan, atau bertahan hidup. Kalau kemarin itu saya sebagai laki-laki bertahan hidup karena saya menghidupi anak istri saya. Kalau Pak Ari mungkin kasih sayang dan rasa diterima ya, rasa yang diterima. Kalau Pak Muji mungkin sebagai freedom. Kalau Mbak Ida mungkin kesenangan. Bu Asi itu penguasa, yaitu ingin menguasai roti yang ada di penguasa koperasi dengan rotinya yang berbagai macam rasa itu. Jadi untuk bertahan hidup itu salah satu contohnya yaitu bertahan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini mungkin yang ingin kebutuhan dasarnya dipenuhi dari kebutuhan hidup. Selanjutnya kasih sayang yaitu rasa diterima, dipedulikan, terus berbagi, kerjasama, menjadikan atau menjadi bagian dari kelompok suatu tertentu. Ada penguasa yaitu kebutuhannya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Selanjutnya ada kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan ya arah dirinya. Nah itu terus yang terakhir ada kesenangan yaitu seperti bermain, humor, terus antusiasme dan juga tertawa. Ini agak ngebur kalau balik di kita. Ya, motivasi perilaku manusia yaitu ada motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi setiap anak sebisa mungkin yang tadinya kita motivasi secara ekstrinsik diubah menjadi motivasi intrinsik. Bagaimana? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu jadi tujuan dari guru penggerak supaya bagaimana cara mengatasi anak-anak yang tadinya termotivasi ekstrinsik menjadi termotivasi intrinsik dari diri mereka sendiri. Dan selanjutnya ini adalah macam-macam ya. Jadi yang tadinya kita mengenal hukuman, konsekuensi, dan ada yang lebih bagus lagi yaitu restitusi. Hukuman biasanya selama ini tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya anak telat biasanya diberikan hukuman. Itu hukumannya tidak terencana dan tiba-tiba. Iya enggak? Itu sih kalau persepsi saya. Mungkin ada yang memberi persepsi lain. Selanjutnya hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, karena hukuman itu murid tidak dilibatkan dalam menyusun kegiatan di dalam hukuman itu.
Jadi ini aku salah, nomor apa, jadi murid itu nggak tahu, jadi bingung. Terus bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat satu arah, yaitu dari seorang pengendali. Biasanya di sini dari gurunya ya. Terus hukuman itu berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi biasanya itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Selanjutnya yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid-murid. Dan ini yang sedang saya pelajari selama ini dari pertanyaan-pertanyaan, apakah penanganan saya terhadap anak yang memiliki masalah itu sudah benar, ini terjawab di sini, yaitu dari restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anaknya yang berpikir, wah jangan-jangan salah apa orang, contohnya seperti itu. Terus apa yang harus kamu lakukan kalau kamu itu salah? Itu. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi guru itu mendampingi, benar apa enggak? Nah terus efeknya bagaimana? Terus besok supaya lebih baik lagi, apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaan yang biasa sering digunakan. Iya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Ya. Dilihat dari sini Bapak Ibu semuanya, ada 5 posisi kontrol guru kita. Yang sering Pak Guru, Ibu Guru gunakan yang mana? Semuanya? Semuanya ya? Semuanya, benar? Bu Asi? Semuanya? Bumi? Ya? Bagi dia biasanya pemahamannya berbeda ya, dari segi matematika. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebenarnya yang terbaik bagi kita seorang guru, posisi kontrolnya yaitu sebagai manajer. Pemahamannya mungkin setiap orang manajer berarti aku sih ngatur, apa betul ya? Aku ya sama mengatur kayak kepala sekolah. Sebenarnya tidak seperti itu. Hal terbaik posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai manajer. Ya, ini adalah contoh 5 penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Cepetan. Contoh. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak atau Ibu Guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu Guru. Itu merasa membuat bersalah anak Bapak Ibu. Lalu guru BK aman ya? Aman. Nah ini contoh 5 penerapan posisi kontrol guru. Kaitannya dengan siswa tidak memakai atribut sebagai manajer. Ini, jadi mindsetnya juga lagi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Supaya dia itu berpikir anaknya telat Pak. Oh telat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Stimulus seperti itu yang kemarin coba saya terapkan dan alhamdulillah anaknya kok ngikutin lumayan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ketomnya jarang di sini. Di SMP 1 atap mengeluarkan statement seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Terus selanjutnya posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Karena ini juga jarang di sini. Terus selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini juga masih jarang kita lakukan. Jadi anak itu supaya berpikir. Terus selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru. Ini juga sebagai manajer. Ada juga kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini juga
sering kita laksanakan. Nah, keyakinan kelas selanjutnya ada keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Kok kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Iya, itu ada. Calon guru penggerak pagi yang nanti. Ya, sudah tutupan Bu, alhamdulillah sudah ada hilal besok. Jadi mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu segala sesuatu yang kita yakini bisa dilaksanakan. Tapi kalau peraturan kelas itu atau kelas itu hal yang tidak mungkin kita laksanakan. Contoh, besoknya nyontoh ketika ulangan, itu peraturan kelas yang susah sekali dilakukan. Tapi kalau keyakinan kelas, berangkat jam 7 karena itu bisa. Kalau seumpama tidak bisa, bagaimana? Restitusi. Kenapa tidak bisa? Padahal kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas, sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa, seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas yang telah saya coba. Inilah kok dulu buat kok, padahal saya gak nyana-nyana. Keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak Bapak Ibu. Jadi ketika kita masuk ke kelas, keyakinan kelas itu ini juga bisa diterapkan di masing-masing mata pelajaran ketika Bapak Ibu KBM ya. Ini saya juga sudah mencoba di kelas 7C. Iya, anaknya kan Masya Allah sekali, sehat-sehat, terus suka lari-lari, suka colak-colak ya, 7C ya. Nah, terus saya mencoba juga dengan menggunakan apa namanya, ice breaking. Mereka mau. Nah, contohnya hal yang sederhana saja, tetap semangat itu juga mereka bisa semangat. Terus menggunakan supaya mereka itu fokus, itu yang saya gunakan quiz. Kalau ini 1, kalau ini 2, dan ini 3. Paham ya? Itu cluenya. Ini ada yang tahu ini berapa? Ini ada yang tahu ini berapa? Hah? Ulangi. Ini 1. Kalau ini 2, dan ini 3. Kalau ini 1. Salah. Ini 1. Kalau ini 2. Itu untuk melatih fokus anak-anak. Ini 1. Bahkan kemarin ini. Kalau yang tahu mungkin memang apa sih itu untuk salah satu memfokuskan mereka. Mungkin itu dari satu sisi ya. Ada lagi dari matematika, itu kalau kemarin di lokakannya itu kali tambah 1 tambah 1 kali 1. Hasilnya berapa? Cuma guru matematika yang tahu. Biasanya kan ada dikalikan dulu atau ditambah langsung beres atau sungai gitu. Biasanya anak seperti itu. Padahal kan ada aturannya tersendiri. Berupa pernyataan yang universal, semua anak itu paham. Kenapa keyakinan kelas itu semua anak itu paham? Yang pertama, datang ke sekolah sebelum pukul 7 supaya anak masuk. Jadi kalau di dalam kesepakatan kelas, jangan menggunakan kalimat seperti itu. Terus berseragam dan penampilan sesuai dengan aturan. Itu juga anak nanti tahu apa baik sih ya aturannya. Sudah ditempel kayaknya di kelas 7 gitu. Bajunya dimasukkan, pakai haris itu salah satu contohnya. Terus melaksanakan kebersihan kelas lebih awal atau selesai pembelajaran. Itu mengakali supaya anak tidak sama ada yang terlambat, tidak menyapu ketika KBM. Terus saling menghargai dan melindungi antar teman. Ini meminimalisir supaya bullying itu tidak terjadi. Malah bullying antar kelas ini kemarin terjadi seperti itu. Terus yang masih banyak yang contoh yang lain. Sedikit saja agar mudah diingat, itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Jadi kalau seumpama ada keyakinan kelas, anak dilibatkan. Kalian pengennya seperti apa pembelajaran? Ketika pembelajaran maksudnya apa yang kurang dari Pak Guru itu juga bisa menjadi masukan kita. Susah, ngitung-ngitungnya susah. Seperti itu, contohnya seperti itu. Lanjut, yaitu ini dia segitiga restitusi. Ini adalah jawaban dari saya, jawaban yang saya dapatkan ketika bagaimana saya menangani anak yang bermasalah itu seperti apa. Apakah saya itu sudah benar ataukah belum? Itu alhamdulillah saya menemukan jawabannya di guru penggerak, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya, Pak Guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi setiap manusia pernah melakukan kesalahan, begitu juga dengan Pak Guru. Itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Jadi nanti anak biar oh ya, aku juga merasa Pak Guru pada banyak akan cantik seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini saya itu tadi ngantuk Pak di kelas, saya itu tadi terlambat dalam kelas. Contohnya seperti itu. Terus yang terakhir yaitu menyatakan keyakinan atau menyatakan keyakinan. Itu biasanya bentuknya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Biasanya itu saya akan minta tolong kepada ibu supaya tidak kesiangan lagi. Saya akan alarm seperti itu, jangan seperti itu. Ini yang cerah. Lain apa ya? Nah, masih ada. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip kesalahan bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Ya, jadi mencari solusinya, bukan menunjuk masalah loh, benar loh, bukan seperti itu. Terus selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Contohnya itu ketika ada anak yang diduel terus ngantem kancamnya. Oh ya pantas Pak Guru yang diduel jangan tebel. Ya, tapi kan di sini bukan mencari siapa yang salah atau yang benar, tapi mencari solusi. Efek dari kamu memukul itu bagaimana? Seperti itu. Supaya anak itu mikir. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip segitiga perilaku atau prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi alasan setiap anak itu bisa disampaikan. Masalahmu jadi apa? Jadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya, seumpama kamu melakukan itu. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Melindungi adiknya, terus memukul teman-temannya yang mengganggu atau yang lainnya. Salah satu contohnya itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ada siswa yang membawa boneka, tapi itu tidak boleh sehingga terjadi perjambakan itu ada. Terus melakukan restitusi seperti ini. Terus menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, intrinsik ini yang nanti dikembangkan dalam segitiga restitusi supaya anak bisa tahu, oh iya, perbaikan apa saja yang harus saya lakukan supaya saya menjadi lebih baik lagi. Yaitu apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Nah, ini dasarnya dari kesepakatan kelas. Terus seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu atau kalian? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dari keyakinan kelas kita bisa, efeknya banyak sekali Bapak Ibu, bisa dibuat di masing-masing mapel. Jadi setiap anak yang memiliki masalah, nah ini salah satu contohnya. Saya
Akhir boleh. Ya, tapi intinya Mas Raden tadi itu terlambat ya? Kenapa terlambat? Siang. Jadi kamu jam berapa? Sesuai dengan kesepakatan kelas yang dulu pernah kita sepakati. Jadi untuk kesepakatan kelas 8A itu anak boleh. Intinya memang setiap orang itu memiliki masalah atau kesalahan, tapi juga sering melaksanakan kesalahan sehingga lama. Tapi kedepannya mungkin masalah itu bisa dideteksi ya. Apa yang harus dilakukan supaya itu dideteksi? Ya itu jangan keras dan pengalaman juga. Ya minimal menggunakan HP-nya digunakan untuk supaya hati dan setelah ya. Jadi intinya seperti itu supaya Mas Raden dan mulai lagi yaitu agar tidak kalau sama tidak caranya bisa ketemu juga dulu bahkan saya jam 5 atau ya. Terima kasih yang Mas Raden dan itu salah satu contoh restitusi. Jadi yang pertama yaitu pesannya apa sih? Yang kedua supaya menjadi lebih baik lagi itu seperti apa? Jadi anaknya itu ada yang telat masuk ke kelas. Jadi dia itu supaya lebih baik lagi bagaimana ya saya pakai alarm HP-nya, main-mainnya jangan kelamaan. Saya minta tolong orang tua saya supaya saya membangunkan saya jam lebih kasih lagi jam 6:30. Seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya. Satu lagi sebenarnya ada, takutnya satu sudah jam 1. Mau lanjut? Satu video lagi. Tidur. Nggak belum sholat masalahnya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Banyak banget sebetulnya. Iya, siap. Yang pertama saya ingin tahu teori fisiologi modern. Iya, siap. Yang kedua kaitannya dengan tadi proses pembelajaran yang diterapkan dalam teori ini kan ini terlalu banyak ya. Itu pengamatan saya ini penerapan teori pembelajaran andragogi yang artinya itu bisa berjalan dengan normal manakala pembelajarannya adalah orang sudah dewasa. Sementara kalau untuk yang masih tinggal anak-anak itu kalau ditanam padanya kemungkinan berhasilnya bisa 20%. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini berkait dengan penanganan tadi yang segera restitusi itu mungkin kalau hanya 1-2 anak mungkin bisa, tapi faktanya jangan hasil berapa jam, ya, berapa kelas. Ketika di sekolah kita mau banyak yang begitu, itu waktu yang dibutuhkan untuk mengajar itu kapan? Ketika kita menggunakan waktu kerja kita, maka anak yang lain yang tidak diberikan apa-apa di kelas itu mungkin malah akan berbuat kesalahan yang tidak ada berpendampingnya. Kemudian yang keempat yang saya garis bawahi tadi, kalau ada bahaya saya itu keyakinan kelas itu sekalipun tidak tertulis, mohon maaf saya itu guru tua, itu kalau boleh saya katakan kita kembali pada istilah guru di buku dan ditiru, insya Allah sukses. Terima kasih Pak, masih dari kesempatan. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang Pak, jadi banyak sekali memang yang masih saya juga harus pelajari. Jadi memang ini dari modul 1 penerapannya segitiga restitusi bagaimana penanganan terhadap anak. Jadi intinya dari segitiga restitusi itu tidak melibatkan apa-apa guru BK, tapi setiap guru itu berhak, wali kelas juga berhak untuk menangani
masalah yang ada ketika jam pembelajaran, ketika di luar jam pembelajaran. Intinya seperti itu. Jadi kalau sama anaknya banyak bagaimana? Itu memang semua guru, yaitu semua guru harus melatih untuk melaksanakan kegiatan segitiga, penerapan segitiga restitusi. Makanya dari kemarin program dari guru penggerak, setiap guru minimal harus bisa melaksanakan segitiga restitusi supaya kalau seumpama nanti ketika jam pembelajaran sudah ada kesepakatan kelas, insya Allah. Tapi memang kalau seumpama contoh kayak kesepakatan kelas seperti kalau saya umpamakan itu kayak aturan main di dalam kelas saya, supaya mereka tahu, oh aturan mainnya seperti ini loh. Ya, jadi tidak ya seperti itu. Jadi bajunya harus dimasukkan, terus segala sesuatunya harus disiapkan. Mungkin tugas-tugas yang harus kuliah. Jadi tidak ada tugas-tugas yang kemarin seperti saya masih bingung tugasnya apa. Ini aturan kelasnya sudah ada, kamu tugasnya harus disiapkan. Seperti itu. Merujuknya ke seperti itu maksudnya. Seperti itu. Terus untuk kaitannya dengan pembelajaran seperti ini, memang kemarin masih ada kendala kaitannya guru penggerak itu ada yang dari TK, SD, SMP, terus SMA, SMK. Memang pola pikirnya itu memang masih beda-beda Pak. Antara guru SD, guru TK, SMP, SMA, SMK itu memang kemarin masih ada, tapi memang balik lagi ke background sekolah masing-masing. Penanganan ketika di TK mungkin tidak se-ekstrim seperti ini, tapi ini sudah digunakan di SD, SMP, SMA seperti itu. Untuk pembelajaran juga sama. Jadi selama SD, SMP itu kita masih menuntun, menanting mereka. Tapi ketika nanti di dunia SMA atau SMK itu sudah fokus mereka itu di dunia pekerjaan. Memang masih ada yang perlu disesuaikan di sana. Tapi intinya pola pikirnya harus disamakan seperti ini, menggunakan segitiga restitusi dan juga untuk meningkatkan situasi kondisi yang memungkinkan kita bagaimana cara memfasilitasi anak. Ini baru modul 1. Modul 2 nanti saya juga mungkin akan masuk supervisi kaitannya dengan perangkat pembelajaran yang dimana di sana itu ada berdiferensiasi. Yang berdiferensiasi itu yang seperti apa, terus nanti pelaksanaannya seperti apa, itu nanti juga ada Pak. Jadi masih ada 3 modul lagi ke depannya. Mohon doanya juga Bapak Ibu semoga bisa menginfluencer supaya ya ada kegiatan seperti ini lagi, 4 kali kegiatannya seperti itu. Yang lain, monggo Bapak Ibu, Mas Anu. Pak Abri, BK, bagaimana tanggapan dari guru BK? Iya, jadi segi untuk masalah kontennya sendiri, jadi kayak saya dengan materi itu kayak ngaca loh. Cuma ada beberapa sedikit perbedaan sih apa yang dilakukan sama Guru BK dan tentang penerapan segitiga restitusi. Kayak yang pada saat itu kalau dari Guru BK sendiri namanya ada konseling individu. Konseling individu sebelum dimulai ya kayak tadi dibuka-bukain dulu, kemudian ada yang namanya itu dorongan minimal. Minimal kayak nganggur-nganggur, oh iya jadi kayak ini kamu salah ya, ini salah ya. Kemudian yang untuk bagaimana tindak lanjut kamu seperti apa, itu namanya kesepakatan konseling. Kalau di BKD setelah melakukan konseling dalam jangka berapa waktu atau berapa hari melakukan kesepakatan. Kalau dalam 1 hari atau 2 hari ini kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri ya dikatakan konseling kita berhasil. Tapi kalau dalam 2 hari atau 3 hari ini tidak berhasil, ketemu lagi dengan guru BK-nya untuk menanyakan permasalahan yang ada, kemudian bisa menyelesaikan. Berarti intinya kendali bagaimana anak itu sudah berubah atau belum. Ya, di sini memang belum tertera, tapi prosesnya memang seperti itu. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Terima kasih. Ya, menyusul. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sudah diperkuat.